Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kebangkitan badan melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Setiap Ekaristi kita rayakan, Dia memberikan kepada kita satu gambaran terlebih dahulu mengenai perubahan rupa badan kita oleh Kristus. Marilah kita menaruh iman dan kepercayaan akan kebangkitan, dan kita akan digabungkan dalam persatuan mulia bersama Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, perlahan-lahan Engkau menyingkapkan misteri kehidupan ilahi-Mu lewat kebangkitan Putra-Mu. Dia yang telah bangkit menjadi jaminan pasti bagi kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan suatu kediaman abadi telah Kau siapkan bagi kami bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Perkenankan kami bangkit dan mengalami kemuliaan-Mu selalu dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga." Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, konsep kebangkitan badan merupakan iman Kristen yang banyak disalahpahami dan menimbulkan banyak perlawanan. Dalam perdebatan orang Saduki dengan Yesus, mereka memiliki pemahaman bahwa hidup baru itu sebagai kelanjutan atau estafet dari kehidupan di dunia saat ini. Sehingga kategori duniawi, kawin, berketurunan, tetap mereka gunakan. Ikatan-ikatan sosial yang terbangun di dunia pun masih akan terus berlanjut pada kehidupan setelah kematian ini. Dan Yesus mau meluruskan pola pikir yang sesat, cara pandang yang keliru, dengan mengatakan bahwa hidup baru di hadapan Allah merupakan persatuan sempurna dengan Allah. Karakteristik hidup setelah kematian tidak lagi terkait dengan perkara kawin atau tidak kawin dan berketurunan, melainkan hidup baru itu adalah hidup seperti seorang malaikat. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup sesudah kebangkitan tidak dapat kita lukiskan dan tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Sebab hidup itu sangat berbeda. Hidup itu mulia dan selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi. Iman Katolik mengakui bahwa hidup kita tidak berhenti hanya di dunia ini. Pengakuan iman kita akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta
karyanya yang menciptakan, yang menebus dan menguduskan, berpuncak pada pewartaan bahwa orang-orang yang mati akan bangkit pada akhir zaman untuk kehidupan yang abadi. Kepercayaan dan harapan kita bersumber pada Kristus yang telah bangkit dengan sesungguhnya dari antara orang mati, dan Dia hidup selama-lamanya. Kristus yang telah bangkit dan memperlihatkan tangannya, luka-luka pada tubuhnya. Aku sendirilah ini. Dia tidak kembali lagi kepada kehidupan di dunia ini. Atas cara yang demikian, semua orang akan bangkit dengan tubuhnya sendiri yang sekarang mereka miliki. Tetapi tubuh mereka akan diubah ke dalam rupa tubuh yang mulia. Ekaristi sudah memberi kepada kita satu gambaran terlebih dahulu mengenai perubahan rupa badan kita oleh Kristus. Seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah, bukan lagi roti biasa, melainkan Ekaristi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur duniawi dan unsur surgawi. Demikian juga tubuh kita. Kalau menerima Ekaristi, tubuh ini tidak lagi takluk kepada kehancuran, tetapi memiliki harapan akan kebangkitan. Sebagaimana Kristus mengubah roti menjadi tubuhnya sendiri, Dia akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang mulia. Dan itulah kebangkitan badan yang akan kita terima pada akhir zaman. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berilah kiranya kami keselamatan berkat Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menjadi jaminan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi kami. Dia memberikan tubuhnya, roti Ekaristi, yang mengubah kami semakin serupa dengan Dia, supaya kami boleh memasuki persatuan sempurna bersamamu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.